Saya mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu semua. Pagi ini kita membahas tentang cacar monyet atau disebut sebagai monkeypox. Monkeypox atau cacar monyet ini dia penyebabnya oleh virus dan dia sangat menular. Ya, virusnya disebut sebagai virus monkeypox. Umumnya orang yang terkena virus cacar monyet ini dia bisa sembuh sendiri. Ya, tapi kalau tidak diobati dengan tepat, tidak diobati dengan cepat, ya, tidak diobati dengan cepat dan tepat, ya, dia akan memberat dan ketika kondisinya memberat itu bisa menyebabkan kematian. Angka kematiannya dilaporkan dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO mencapai 10-11% dari kasus yang terjadi. Umumnya yang mengalami kematian dan yang terkena ya itu pada usia muda, mulai dari anak-anak sampai dengan dewasa muda, Bapak Ibu. Cacar monyet ini awalnya terjadi di Afrika Barat dan Afrika Tengah. Dia secara alami belum diketahui inang pembawanya. Jadi saat ini masih disebut sebagai yang dicurigai yang membawa virus cacar monyet ini namanya inang pembawa ya. Itu hewan-hewan sejenis rodensia. Rodensia itu tikus ya, hewan pengerat. Tikus ya, sejenis-jenis tikus ya. Kemudian primata. Primata itu seperti simpanse dan monyet ekor panjang ya yang bulunya abu-abu seperti itu ya. Kemudian walaupun virus ini udah dulu kan di dunia pernah terjadi pandemi cacar ya. Pada zaman-zaman kerajaan dulu ya, cacar itu merupakan penyakit yang sangat ditakuti. Ketika orang terkena cacar, obatnya belum ditemukan, banyak yang meninggal. Udah penularannya cepat ya karena ini virus, kemudian banyak korbannya. Setelah virus cacar berhasil ditemukan vaksinnya, berhasil diredam ya infeksinya, sudah ditemukan vaksinnya, sudah ditemukan obatnya. Nah, monkeypox ini muncul sebagai virus dari golongan orthopoxvirus yang sering menginfeksi manusia. Cilakannya adalah sampai saat ini vaksin untuk khusus monkeypox itu belum ada. Nah, monkeypox ini paling mudah menjangkiti orang-orang yang kekebalan tubuhnya menurun. Jadi paling mudah. Jadi andai kata nanti ini sampai masuk ke Indonesia, Bapak Ibu harus jaga imunitasnya jangan sampai turun. Siapa lagi yang contohnya mudah terserang, yang imunitasnya turun, yaitu orang-orang yang dengan HIV AIDS, ya. Jadi orang-orang HIV, dia imunitasnya rendah, walaupun orangnya kelihatan gagah, kelihatan cantik, kelihatan baik-baik saja. Tapi hati-hati, flu sedikit bisa berat. Ketempelan virus cacar monyet bisa langsung menyebarnya banyak, bahkan bisa menyebabkan kematian pada orang tersebut. Virus cacar monyet ini atau monkeypox virus disingkat sebagai MPV merupakan virus zoonotik, artinya virus yang menempelnya pada hewan dan spesies dari genus Orthopoxvirus ya. Munculnya pertama di Afrika Tengah ya. Yang di Afrika Tengah ini lebih berat daripada yang di Afrika Barat. Pertama kali ditemukan pada monyet di tahun 1958 pada monyet ya. Kemudian kasusnya ditemukan pada manusia. Jadi transmisinya dari hewan tadinya di antar hewan dia nyebrang ke manusia ya, ditemukan di tahun 1970. Republik Kongo ini di Afrika, Republik Demokrasi Kongo secara rutin melaporkan sejumlah besar kasus lebih dari 1.000 suspek orang yang diduga terkena monkeypox ini sejak tahun 2005 sampai sekarang. Gejalanya yaitu demam. Ini gejala khas orang yang terinfeksi virus. Sakit kepala, nyeri otot, itu khas orang yang terinfeksi virus. Ada demam, sakit kepala, badan linu-linu ya, atau nyeri otot. Kemudian ada pembengkakan kelenjar getah bening, ada benjol-benjol di leher. Di sini nih Bapak Ibu nih ya, di dagu kanannya ada benjol ya, atau di belakang telinga ada benjolnya. Ini ada kelenjar getah bening. Atau di bawah sini, leher bawah sini ada benjol. Selain benjol-benjol yang berisi cairan ini, ada benjol besar di bawah lidah atau di rahang belakang ya, di bawah telinga. Nah, itu pembengkakan kelenjar getah bening atau di bawah ketiak. Kemudian terasa lelah, mudah capek, diikuti timbulnya lepuh. Lepuh ini seperti ini, lepuh-lepuh seperti melepuh-melepuh seperti orang yang kebakar ya.
atau kesiram air panas berpuluh seperti ini. Isinya cairan. Disertai cairan yang keluar dan mengering. Jadi ada cairan-cairan yang kering. Masa inkubasinya yaitu 7-14 hari. Maksudnya apa masa inkubasi? Artinya masa inkubasi itu ketika seseorang terkena virus tapi belum muncul gejala. Itu namanya masa inkubasi. Dia sudah terinfeksi tapi belum ada gejalanya. Masih kelihatan normal-normal aja. Orang yang dalam kondisi inkubasi, orang yang dalam tahap inkubasi bisa nggak menularkan? Sangat bisa. Karena dia sudah ketempelan virus. Walaupun belum timbul gejala-gejalanya. Nah, sesudah timbul melepuh-lepuh seperti ini, ya, timbul gejala demam, sakit kepala, nyeri otot, kemudian lepuh-lepuh yang berisi cairan ini berlangsung selama 2 sampai dengan 4 minggu. Interval atau jarak saat terinfeksi sampai timbul gejala itu rata-rata 13 hari. Tetapi bisa berkisar dalam 5 hari udah timbul lepuh-lepuhnya. Jadi tergantung dari daya tahan tubuh seseorang itu. Rata-rata seminggu atau 2 minggu. Nah, bahasa gampangnya gitu, ya. Sejak tahun 2016, cacar monyet atau monkeypox ini sudah terdeteksi atau dikonfirmasi pertama di Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo, Liberia, Nigeria, kemudian Republik Kongo dan Sierra Leone. Pada tahun 2018 sampai dengan 2019, kasus dikonfirmasi di antara wisatawan yang berasal dari Nigeria. Jadi wisatawan yang habis melancong ke Afrika, ya, balik ke negaranya, dia kena monkeypox. Nah, sehingga negara tempat wisatawan tersebut tinggal melaporkan, ini di negara kami ada monkeypox nih, ya, yaitu Israel, warga negara Israel, warga negara Singapura dan Inggris. Ini di mana saja monkeypox atau cacar monyet ini sudah terdeteksi. Ya, ini di Inggris, Israel, ya, ini Indonesia, Singapura tetangga kita. Kemudian ini negara Afrika, ya, yang paling banyak itu adalah Republik Demokratik Kongo. Ada Sierra Leone, Liberia, ya, Kamerun, ya, Gabon, ya. Bahkan di Amerika pun sudah ada kasusnya ditemukan, yaitu di daerah Alabama. Cara penularannya kontak erat hewan dengan manusia atau antar manusia virus. Misalnya darah pasien, ya, tubuh air sebenjol tadi, ya, dia taruh tangannya di meja, kemudian cairannya nempel di meja dan mengering, nggak sengaja, nggak bermaksud dia mau menularkan. Atau kita datang ke meja makan, kita duduk, tangan kita di atas meja, pesan makanan, nah, itu. Atau lesi pada atau dari saluran pernapasan. Bisa juga makan daging hewan yang tidak dimasak dengan matang. Jadi Bapak Ibu yang suka hobi mah dimasak dengan matang supaya apa? Kalau terinfeksi virus, ya, mana tahu ada virus, ya, yang masaknya kan belum tentu tahu, ya. Diharapkan virusnya itu mati. Saat ini WHO melaporkan ada 92 kasus yang terkonfirmasi dari seluruh dunia. 28 kasus dugaan cacar monyet telah dilaporkan dari 12 negara yang bukan endemik. Nah, artinya apa? 92 kasus dikonfirmasi, 28-nya dari negara yang bukan endemik. Jadi bukan dari Inggris, bukan dari Sierra Leone, bukan dari Kongo, bukan dari Kamerun, tapi dari negara-negara lain yang sebelumnya tidak ada cacar monyet. Berarti apa? Berarti secara bertahap, pelan tapi pasti sudah mulai menyebar. Apa sih bedanya cacar air dengan cacar monyet? Ini saya coba meringkas, nanti tolong dikoreksi lagi, tapi secara garis besar seperti ini. Penyebabnya, kalau cacar air itu virusnya namanya virus varicella. Kalau cacar monyet, penyebabnya virus monkeypox. Mereka masih keluarga, tapi merupakan virus yang berbeda. Contoh, kita sama-sama orang Indonesia, tapi ada yang dari Surabaya, ada yang dari Medan, kira-kira seperti itu, ya. Tapi
sama-sama orang Indonesia. Begitupun ini ya, dari keluarga besar jenis virus yang sama, namun genus dan spesiesnya itu berbeda. Penularan melalui pernapasan dan kontak langsung kalau cacar air. Kalau cacar monyet bukan lewat pernapasan, tapi melalui sentuhan. Jadi kontak langsung. Jadi kita megang orangnya, atau kita terpegang cairannya, atau orangnya sudah pergi, cairan lendir dia nempel di meja, dimanapun, di handle pintu, yang kita nggak tahu sebelumnya dipegang sama orang itu, ya. Nah itu kalau kita pegang bisa tertular. Masa inkubasinya hampir sama, rata-rata 7 hari sampai 21 hari. Ini 14 sampai 21 hari, ini cacar air masa inkubasinya. Kalau monkeypox 5 sampai 21 hari. Nah, supaya mudah, kita pegang aja 21 hari, kurang lebih 21 hari, hampir sama. Gejalanya pun juga hampir sama ya. Ada demam, ada pilek, sakit kepala. Kalau cacar air ada pilek, kalau monkeypox tidak ada. Kemudian monkeypox atau cacar monyet lebih ke arah nyeri otot. Kemudian ruam-ruamnya melepuh besar-besar. Kalau cacar air, dia ada ruam-ruam berisi cairan tapi kecil-kecil. Kemudian ruamnya ada bintik merah dan berair. Kalau pada cacar monyet, cenderung terjadi pembengkakan kelenjar getah bening. KGB ini kelenjar getah bening. Kalau cacar air, jarang atau hampir tidak ada. Cacar air sudah ada vaksinnya. Nah, monkeypox sampai saat ini, vaksin khusus untuk monkeypox belum ditemukan. Ini contoh Bapak Ibu ya, pembesaran kelenjar getah bening. Ini contohnya ya. Ini contoh pembesaran kelenjar getah bening pada orang yang terinfeksi monkeypox atau cacar monyet. Nah, ini contoh lesi cacar monyet atau monkeypox pada orang kulit putih. Besar-besar ya. Ini dia melepuhnya belum berisi cairan. Ini nanti akan berkembang menjadi lepuh yang matang ya, dan siap pecah yang berisi cairan. Ditandai dengan demam, sakit kepala, limfadenopati atau pembengkakan kelenjar limfa, kelenjar getah bening, kemudian nyeri punggung, otot-otot sakit dan kelelahan. Ruamnya khas. Jadi ruam-ruam ini akan muncul kurang lebih 1 sampai 4 hari, rata-rata 3 hari. Nah, khas lagi, mulainya itu dari wajah dan menyebar ke seluruh tubuh dan anggota badan. Jadi mulainya dari muka dulu kalau monkeypox ini. Bagaimana pemeriksaan monkeypox seseorang terinfeksi monkeypox ya, dia untuk diagnosanya? Yang pertama, gejalanya khas. Jadi Bapak Ibu dokter ataupun yang bukan dokter non medis bisa melihat dari gejala klinis. Mulai dari ruam-ruamnya, ya hati-hati jangan dipegang ya, jangan diraba-raba. Ini apa nih? Isinya air ya, dipencet-pencet. Oh ya, bisa pecah ini. Wah itu hati-hati ya, jangan. Pokoknya dilihat aja. Kemudian labnya diperiksakan PCR, polychain reaction ya. Diperiksakan PCR-nya, sampelnya yang diperiksakan PCR yaitu cairan atau permukaan bagian atas dari yang lepuh, atau cairan dari yang melepuhnya itu yang cairannya keluar tapi udah mengering. Diambil menggunakan cotton bud, di swab, dimasukin ke botol, ditutup, diberikan isolasi, dikirim ke lab. Nah itu nanti akan dilihat dari PCR-nya apakah itu DNA-nya, virusnya merupakan virus dari golongan monkeypox atau cacar biasa. Tapi yang paling gampang adalah dilihat dari gejala klinisnya aja. Kalau dia besar-besar, kemudian banyak ya, dan rata-rata ukurannya besar-besar semua, itu monkeypox. Kalau cacar air itu dia lebih kecil-kecil. Perawatan pasien, kalau di rumah sakit atau mau dirawat di rumah, pertama, pasiennya itu dirawat di kamar isolasi. Jadi maksudnya apa isolasi? Dulu kalau kita bayangkan kamar isolasi itu, waduh pakai plastik ya, pakai semua nggak boleh ada celah, seakan-akan kayak seperti di film-film ya. Nggak harus seperti itu. Di kamar isolasi kalau di rumah sakit tentunya yang namanya kamar isolasi, kamar yang memiliki tekanan negatif kalau di rumah sakit. Tapi kalau kita merawat di rumah atau di rumah sakit yang tidak memiliki kamar dengan tekanan negatif ya, bisa ditaruh aja di kamar tersendiri gitu. Jadi tetap diawasin, tetap dijaga, tapi jangan digabung dengan pasien-pasien yang lain.
Kenapa? Karena dia bisa menular melalui kontak. Di mana kontaknya? Apakah sesama pasien pegang-pegangan? Tidak. Tapi dari kamar mandi ya. Nanti pasien yang kena monkeypox, yang satunya bukan. Nah, yang monkeypox ke kamar mandi, dia melakukan mandi ya, atau dia gosok gigi ya. Tangan bekas megang-megang daerah yang lepuh-lepuh itu, terus dia megang keran ya, dia megang apapun ada di kamar mandi. Nanti pasien tetangganya gantian dipakai kamar mandinya, bisa ketularan. Karena itu harus dirawat di kamar isolasi. Kemudian ruang pasien perawatannya harus rutin dibersihkan dan dilakukan dekontaminasi, yaitu disapu yang bersih, dipel ya, diberikan desinfektan untuk lantainya. Kemudian semua handle yang dipegang oleh pasien rutin setiap 1 jam disemprot dan dibersihkan dengan desinfektan. Kemudian petugas yang merawat itu harus selalu setiap pegang apapun di kamar pasien, selesai cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Sabunnya nggak boleh sabun batang ya, harus sabun cair. Ya, kemudian selesai, tangan sudah cuci tangan, udah disabunin yang bersih. Terakhir gunakan hand sanitizer yang berbasis alkohol. Oh ya Bapak Ibu, untuk hand sanitizer sebaiknya menggunakan alkohol yang 70%, tidak lebih ya. Kenapa? Karena alkohol yang 70% itu adalah angka yang paling tepat yang bisa untuk mematikan virus. Kalau terlalu tinggi kadar alkoholnya, virusnya bukan mati Bapak Ibu. Virusnya tetap hidup, tapi kapsulnya virus mengering. Jadi ini virus itu punya kapsid atau punya pelindung. Pelindungnya virus itu dia akan mengering, tapi virusnya nggak mati. Nanti lama-lama dia akan berkembang, dia akan berusaha menciptakan kapsid yang baru. Kapsulnya tadi mengering, dia akan menumbuhkan yang baru dari bawah ke atas. Nah, kapsul yang mengering itu lama-lama lepas. Nah, dia akan tumbuh kapsul yang baru, pelindung yang baru. Artinya apa? Virusnya tetap hidup. Jadi, usahakan menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol 70%. Nggak ketemu hand sanitizer, beli aja alkohol 70%. Masukin ke botol yang ada semprotannya, sehingga kemanapun Bapak Ibu pergi, ya bisa menggunakan hand sanitizer tersebut. Terapinya bagaimana pada pasien monkeypox? Kalau ada pasien terkena monkeypox, sampai saat ini tidak ada terapi khusus. Semua sesuai dengan gejala dan terapi yang bersifat suportif. Contoh, pasiennya demam. Demam itu berapa? 37,6 ke atas, ya, atau 37,5 ke atas. Nah, kalau pasiennya demam, diberikan obat demam. Itu namanya sesuai dengan gejala dan terapi bersifat suportif. Mual muntah, diberikan obat mual muntah. Jadi, kita jaga kondisi pasien supaya tidak semakin memberat. Sambil diberikan gizi yang tinggi, diberikan suplementasi protein, tinggi karbohidrat ya. Supaya apa? Supaya imunitasnya naik. Nah, terapi berikutnya ada beberapa antivirus yang dilihat atau digunakan cukup efektif, yaitu golongan Cidofovir, kemudian ST246. Kemudian ada juga vaksin, yaitu namanya vaksinnya imunoglobulin. Itu merupakan vaksin generasi pertama yang digunakan untuk mencegah cacar. Ya, nah vaksinnya imunoglobulin ini beberapa negara menggunakan dan mereka melihat bisa cukup mengerem untuk penyebaran dari monkeypox ini. Walaupun sebetulnya vaksinnya imunoglobulin ini belum ditetapkan sebagai vaksin khusus untuk monkeypox. Jadi ibaratnya vaksin alternatif gitu. Daripada nggak ada, yang penting pakai ini dulu, minimal ngerem, meredam, supaya tidak semakin banyak yang tertular. Di tahun 2019, vaksin Vaccinia yang lebih baru untuk cacar juga disetujui untuk pencegahan cacar monyet pada orang dewasa. Jadi belum lama ini, vaksin Vaccinia ini dipakai lagi. Tapi yang kita harus tetap lihat adalah vaksin khusus monkeypox sampai saat ini masih belum ada. Bagaimana kalau orang dengan cacar monyet, ya, atau nggak usah cacar monyet? Ini kalau sampai ya, cacar biasa aja. Bisa nggak kita terapi dengan herbal? Bisa. Yaitu jawabnya bisa. Kenapa? Bisa dengan herbal supabu alfa maupun beta. Kenapa kok alfa dan beta bisa? Ya, yang pertama kita lihat dulu. Beta itu isinya alfa, supabu alfa itu isinya apa?
Yang pertama, Supabu alfa isinya dia satu kapsul itu mengandung 500 mg, terdiri dari 300 mg ekstrak dari ikan gabus, 100 mg ekstrak kurkuma, 100 mg lagi ekstrak dari moringa atau daun kelor. Kemudian kita lihat Supabu beta. Bedanya beta dengan alfa adalah beta per kapsulnya dia 500 mg, bedanya dengan alfa, beta dari 500 mg per kapsul, ya, 250 mg-nya itu albumin dari ikan gabus. Beda berapa? Beda 50 mg dibandingkan yang alfa. Yang alfa ikan gabusnya 300 mg lebih tinggi albuminnya. Jadi Bapak Ibu tergantung kebutuhan. Kalau pasien-pasien yang cacar, monkeypox misalnya, mudah-mudahan jangan sampai ke Indonesia ya, tapi kalau udah sampai, ya, kasih yang alfa. Kenapa? Karena dia lebih tinggi albuminnya. Di awal kasih alfa, nanti fase recovery-nya diberikan Supabu yang beta di fase penyembuhannya. 200 yang beta ini 250 mg albumin, kemudian 250 mg gamat atau Streptococcus variegatus. Gamatnya ini pun gamat tripang emas. Jadi gamat itu ada yang emas, ada yang bukan emas. Nah, kalau yang emas ini yang kandungannya paling tinggi dan paling lengkap dibandingkan jenis-jenis gamat lainnya. Fungsi albumin, ya Bapak Ibu, itu sangat besar di dalam tubuh kita. Jadi sakit apapun secara garis besar, ya kita kasih suplementasi albumin. Hampir semua penyakit, terutama penyakit-penyakit infeksi, bukan metabolik ya, tapi infeksi. Metabolik bisa nggak? Bisa, yaitu diabetes ya, bisa juga. Nah, kenapa kok bisa? Nah, pertama, kalau yang infeksi, ya, albumin ini dia tujuannya adalah untuk meningkatkan imunitas. Dia akan cepat meningkatkan sistem imunitas kita. Kemudian albumin ini dia mempertahankan tekanan onkotik plasma, sehingga apa? Sehingga kita tidak mengalami dehidrasi. Peranan albumin dalam mempertahankan tekanan onkotik plasma itu sampai dengan 80% peranan albumin ini. Kedua, dia sebagai pengangkut dan pengikat. Jadi kalau kita kurang albumin, obat-obat apapun yang kita minum, ya, kan kurang albumin. Nggak ada yang bawa, kurang yang membawa. Kenapa? Karena kurang albumin. Albumin itu dia untuk membawa obat zat apapun yang kita minum, yaitu mengangkat dan membawa molekul atau metabolit dan obat. Albumin juga sebagai antiinflamasi. Seperti kita lihat tadi pada pasien-pasien yang monkeypox, ya, mengalami peradangan. Peradangan apa? Peradangan pada kelenjar getah benihnya. Yang tadi di lehernya ada pembengkakan. Nah, bisa ini dikasihkan Supabu alfa maupun beta. Tapi kalau awal-awal sebaiknya yang alfa. Kenapa? Karena albuminnya lebih tinggi, yaitu 300 mg. Kalau yang beta, albuminnya hanya 250 mg. Jadi itu tadi sebagai antiinflamasi atau anti peradangan. Dia juga mempertahankan integritas mikrovaskuler. Integritas itu maksudnya supaya dinding dari pembuluh darah itu tidak mudah rapuh dan tidak menyebabkan bocornya suatu cairan plasma. Albumin mempertahankan keseimbangan asam dan basa. Nah, ini terutama fungsi untuk apa? Supaya tubuh kita tidak mudah lelah. Ini sangat bermanfaat pada orang-orang yang memiliki asam urat, pada orang-orang yang cancer. Kenapa? Orang-orang yang cancer itu kondisi tubuhnya, kenapa bisa tumbuh sel-sel cancer? Karena kondisi di dalam tubuhnya itu pH-nya cenderung asam. Itu saya membaca dari seorang peneliti ya, bukan seorang ya, tapi penelitian kelompok, waktu itu namanya siapa ya? Itu dari Jerman ya. Kebetulan bangsa berkebangsaan Jerman, penelitian pun semuanya bangsa Jerman. Mereka menyebutkan bahwa kanker itu berkembang umumnya paling banyak ditemukan pada orang yang pH-nya itu bersifat asam. Nah, kenapa bisa bersifat asam? Ya, mungkin dari makan makanan yang tidak seimbang, Bapak Ibu. pH itu harus seimbang, nggak boleh terlalu asam. Terlalu asam, mengarah ke sangat asam, bisa mencetuskan salah satunya kanker. Ya.
Sehingga kalau kita minum albumin secara rutin, ini akan menyeimbangkan kadar pH di dalam tubuh kita. Pasien-pasien kanker yang tubuhnya selama ini asam, sel kankernya tumbuh, kemudian menjadi banyak, udah gitu menyebar, kita kasih supaya apa? Nanti akan menghambat kondisi yang tidak baik bagi si kanker itu. Kondisi yang tidak nyaman bagi si kanker, maka kankernya tidak akan makin menyebar, tidak akan makin menguasai tubuh. Sehingga nanti dia akan melambat pertumbuhan si kanker itu. Mudah-mudahan dia malah jadinya diam dan tinggal diserang oleh obat dari untuk anti cancer. Bisa dengan kemoterapi atau radioterapi. Yang paling poten adalah kombinasi antara kemoterapi dengan radioterapi. Saat ini untuk kanker menggunakan radioterapi on target. Jadi langsung sel kanker yang ditembak. Berikutnya albumin ini sebagai antioksidan. Albumin dalam serum bertindak menghambat produksi radikal bebas. Bapak Ibu, hampir setiap hari ada nggak di antara kita yang tidak terkena polusi? Coba dihitung-hitung. Nggak mungkin sehari tanpa polusi, kecuali kalau kita dari pagi sampai malam di kamar aja. Ya, makanan diantarin ke kamar, kemudian kamarnya pun dibuat sedemikian rupa menggunakan HEPA filter, kemudian disteril. Nah, itu ada kemungkinan kita tidak terpapar. Tapi masih bisa. Melalui apa? Ketika makanan diantar, makanannya diberikan saus sambal. Aduh, nggak enak nih makanannya. Mau saus cabai dong, dikasih. Nah, itu kontaminasi ya. Jadi pewarna, pengawet, belum nggak keluar nih. Masih di kamar aja. Udah kena ya. Berarti apa? Kita perlu antioksidan. Nah, antioksidan ini terdapat di dalam albumin. Albumin juga sebagai antikoagulan, yaitu mencegah penggumpalan darah. Bapak Ibu yang sering pusing-pusing, yang sering berat di leher, berat di belakang, ya, belakang kepala maksudnya. Albumin ini berperan sebagai antikoagulan, mencegah penggumpalan, supaya darahnya Bapak Ibu tidak mudah menggumpal. Rahasianya apa? Minum albumin ditambah dengan air putih yang banyak. Sehingga nanti penggumpalannya itu secara pelan-pelan, secara bertahap akan direduce, akan dikurangi, akan dieradikasi, dihancurkan ya dengan albumin ini. Tapi harus dengan air putih yang banyak. Berapa banyak? 2,5 sampai 3 liter per 24 jam. Albumin ini juga dia menghambat agregasi trombosit, menghambat penumpukan plak-plak. Jadi ketika pembuluh darah kita luka, Bapak Ibu, ya, karena kita kurang sayur, kurang vitamin C, kurang makan buah, pembuluh darah kita itu sifatnya tidak elastis, kaku ya, kemudian rapuh dan mudah terjadi luka di dalam dinding pembuluh darah. Nah, ketika terjadi luka di dalam dinding pembuluh darah, itu akan mencetuskan zat-zat pembekuan darah akan berangkat ke sana untuk memampatkan pembuluh darah yang luka, dinding pembuluh darah yang luka. Nah, ketika dia dipampatkan, ditambal oleh si trombosit ini, lama-lama trombosit itu makin banyak, dia justru yang tadinya tujuannya untuk menutup luka di dalam pembuluh darah malah menjadi penumpukan dan ujungnya akan menghambat atau menyumbat pembuluh darah. Ini jurnal-jurnal yang berkaitan dengan fungsi dari albumin. Bagaimana albumin itu sebagai penyembuh luka ya. Karena dia terutama yang orang-orang terkena monkeypox ya. Karena dengan striatin itu merupakan protein aktif dari isolat Channa striata. Dapat mempercepat penyembuhan luka post-operasi, post-surgery atau operasi post melahirkan, postpartum atau pasca melahirkan, serta meningkatkan kadar albumin. Sebagai antiinflamasi, ini ada jurnalnya ya, tahun 2005. Gugus Thiol menandakan terjadinya perubahan regulasi sel inflamasi. 25% albumin dapat memodulasi interaksi sel neutrofil atau endotel setelah shock dan resusitasi. Nanti ini bisa dibaca kembali. Kemudian ekstrak kurkuma, ya. Tadi kita bahas tentang albuminnya. Kemudian untuk kurkumanya, dia sebagai antiinflamasi, ya. Dia juga untuk mengobati infeksi, yaitu bakteri dan jamur. Kenapa? Karena orang yang terinfeksi virus itu cenderung ditunggangi. Jadi orang udah kena virus,
biasanya ditambah dengan infeksi bakteri. Contoh, virus cacar kan monkeypox atau cacar air, monkeypox maupun cacar air, itu dia harusnya cairannya bening. Tapi kalau cairannya bernanah, berwarna kuning, kemudian berbau busuk, nah itu berarti apa? Berarti sudah terjadi infeksi bakteri. Sistem imunitas rendah, daya tahan tubuh rendah. Kenapa bisa rendah? Kok orang kena monkeypox, kenapa daya tahan tubuhnya malah jadi rendah? Bisa terjadi. Kenapa? Karena ketika orang sedang demam, badannya kan nggak enak. Makannya pasti kurang. Kemudian minumnya kurang. Ya, akhirnya apa? Suplai air, suplai bahan makanan, suplai zat gizi kurang. Imunitas makin turun. Bagaimana dengan moringa? Bagaimana moringa mengobati untuk monkeypox atau monkeypox maupun cacar? Ya, ini kalau monkeypox masuk ya ke Indonesia. Tapi kalau monkeypox belum masuk, tidak masuk untuk cacar, bagaimana moringa ini bisa? Dia bisa sebagai detox. Kemudian dia memperbaiki kesehatan dari kulit. Kemudian dia merangsang pertumbuhan rambut ya. Kalau untuk monkeypox dia lebih berperan sebagai meningkatkan imunitas, kemudian menormalisasi suplai aliran darah, kemudian dia sebagai memperbaiki fungsi kulit, enhance skin health, meningkatkan kesehatan kulit. Jadi kulit-kulit yang kena monkeypox supaya tidak banyak nanti pas sembuhnya tidak banyak bolong-bolong ya, segera diberikan kombinasi albumin, kurkuma dan moringa yang terdapat pada alfa ya. Bagaimana dengan gamat? Dari 2021 ini penelitiannya pada jurnal Nutraceutical Food and Science di tahun 2021. Teripang ini ditemukan ya, dia memiliki beberapa manfaat, yaitu sebagai antiinflamasi, sebagai antitumor, kemudian dia meningkatkan sistem imun, mengobati infeksi bakteri dan jamur, kemudian dia juga menyembuhkan luka. Nah, ini semua adalah terutama tumor ya. Selain tumor ya, yaitu inflamasi terjadi pada monkeypox. Sistem imun ini ada kaitannya dengan monkeypox. Monkeypox hanya cepat menyerang pada orang-orang yang sistem imunitasnya rendah. Kemudian dia pun mengobati bagi yang sudah terinfeksi supaya apa? Cepat sembuh. Berikutnya dia akan menyembuhkan luka apabila dari lepuhnya monkeypox itu ada seperti cekungan ya kulitnya ya, kemudian lecet dan luka. Nah, itu bisa dipercepat penyembuhannya oleh ekstrak teripang ini. Kenapa? Karena ekstrak teripang ini selain memiliki nutrisi yang berkaitan dengan untuk pertumbuhan jaringan ikat, ekstrak teripang ini juga dia mengandung serat-serat kolagen yang akan merangsang tumbuhnya serat-serat kolagen di kulit kita. Sehingga nanti tumbuhnya kulit itu akan bagus, tidak akan mengurangi timbulnya jaringan parut ya. Kalau kata orang codet ya, mengurangi timbulnya jaringan parut ya. Nah, pakai ini dari gamat emas ini yang terdapat pada supabu beta. Saat ini perkembangan obat lebih berbahan dasar alami ya. Jadi obat-obat modern Bapak Ibu, sekarang semua negara berlomba-lomba menghasilkan obat antihipertensi, obat jantung, obat penurun lemak ya, sudah berbasis alami. Saya lihat di rumah sakit, jadi beberapa sales obat ya, sales dari pabrik farmasi menawarkan, dok ini ada terobosan baru gitu. Jadi obat antihipertensi, farmasi masih farmasi yang lama, farmasi yang terkenal, dia bukan pindah perusahaan, masih farmasi yang terkenal ya, yang tadinya menciptakan obat antihipertensi dan paten banget. Jadi orang yang hipertensinya 200 ya per 120, 200, pokoknya angkanya ngeri. 220 per 120, minum obat antihipertensi itu dalam 3 hari ya sudah mencapai 140 per 85 per 90 dalam 3 hari. Jadi memang tensi tidak langsung diturunkan dalam waktu singkat karena bisa menimbulkan sinkop atau pingsan. Dari tensinya tinggi tiba-tiba langsung rendah ya. Jadi obat itu bagus sekali.
Kemudian perusahaan tersebut pun menciptakan obat untuk penurun kolesterol. Jadi sudah sangat dikenal oleh profesor ya, spesialis-spesialis yang sudah memiliki pengalaman jam terbang tinggi ya. Saya juga bersyukur akhirnya kenal farmasi tersebut pada saat itu ya. Nah, yang saya heran kok 6 tahun yang lalu dia menciptakan obat-obat antihipertensi ya, memproduksi maksudnya obat antihipertensi, obat anti kolesterol yang paten sekali. Lah kok 6 tahun lalu ya. Kemudian sekarang malah menawarkan obat antihipertensi terobosan baru yang berbasis alami gitu. Berarti apa? Terbukti bahwa negara-negara maju semua sedang berlomba-lomba Bapak Ibu. Bagaimana menciptakan obat-obat yang berbahan dasar alami. Kenapa? Karena obat-obat berbahan dasar alami yang paling dihindari adalah dari suatu obat apa? Efek sampingnya. Kalau berbahan dasar alami, efek samping itu hampir tidak ada kecuali orangnya alergi. Itu lain ya, tapi itu masuk kategori efek samping bagi orang yang alergi. Nah, alergi itu bukan salah obatnya, tapi memang tubuh orang tersebut yang menolak ya, tidak bisa menerima dari zat yang masuk itu. Nah, saat ini obat-obat berbahan dasar alami banyak negara-negara di dunia selain meneliti, misalnya ya ditemukan, ini bermanfaat buat kanker. Diteliti lagi, manfaatnya sejauh mana? Diteliti lagi, ternyata manfaatnya besar sekali. Diteliti lagi, pada dosis berapa dia patennya. Kemudian diteliti lagi, bagaimana zat-zat tersebut ketika masuk dan cepat bekerja, kemudian tidak banyak zat yang terbuang. Itu termasuk kategori potensial dari zat yang terkandung di dalam obat tersebut. Nah, jadi semakin lama semakin dicari obat dengan obat yang sama, semakin diteliti sampai dia bisa betul-betul bekerja dengan baik. Karena itu Bapak Ibu banyak saat ini obat-obat maupun herbal-herbal yang menawarkan berbagai macam fungsi, itu nggak bohong. Namun ya efektivitas kemudian hasil dari herbal tersebut yang berbeda-beda. Nah, Supahabu menciptakan herbal yang dari bahan dasarnya grade A, kemudian diisolasi untuk bahan yang potensialnya sehingga menghasilkan hasil yang lebih maksimal. Kenapa Supahabu isinya bukan hanya albumin aja? Mengapa Supahabu menciptakan herbal yang bersifat polyherbal? Karena begini, polyherbal itu merupakan gabungan beberapa zat aktif dari bahan alam dalam satu sediaan, maksudnya dalam satu kapsul. Dikarenakan satu konstituen, satu fitokimia, fito itu tumbuhan, jadi zat kimia berasal dari tumbuhan, fitokimia aktif dari masing-masing tanaman tidak cukup untuk mencapai terapeutik yang diinginkan. Misalnya nih, kombinasi albumin, kurkuma, dan moringa itu sangat cepat Bapak Ibu untuk memperbaiki pembuluh darah, ya, sangat cepat untuk dia menurunkan peradangan, ya, yang di alfa ya. Bagaimana kalau cuma orang dikasih albumin aja? Bisa, tapi dengan albumin yang 500 mg efeknya tidak sebagus dengan alfa, di mana alfa itu albuminnya hanya 300 mg. Beda yang alfa dia albumin nggak sendirian, ada kurkuma, ada moringa, di mana kurkuma dan moringa juga memiliki antiinflamasi, anti peradangan, namun bekerja dengan cara yang berbeda. Jadi seolah-olah sepertinya penyakit itu kayak dikeroyok gitu loh. Diserang dengan kekuatan banyak tapi dari depan. Nah itu kalau yang herbalnya cuma sendiri, yang isinya misalnya cuma albumin aja. Tapi kalau herbalnya polyherbal, ya dia diserang dari depan, dari samping kanan, dari samping kiri, dari belakang. Jadi penyakit tersebut atau peradangan itu cepat dan lebih efektif untuk diatasi. Hasilnya akan lebih cepat sembuh, akan lebih cepat dicapai hasil yang kita harapkan, yang diinginkan. Demikian Bapak Ibu presentasi dari saya, dari kami. Semoga dapat membantu Bapak Ibu semua. Mari kita buka untuk kolom diskusi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Eko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.